Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu على ما أولى من نعم سابغة وأسدى أحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulu al-Maula 'azza wa jalla fi kitabih al-karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah tercurah begitu sangat banyak dalam kehidupan kita. Hadir pada setiap helaan nafas kita. Ada di setiap detak jantung kita. Di setiap kedipan mata kita. Di setiap aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Kecuali nanti, di hari kiamat. Fi yaumil 'arad, hari di mana akan ditampakkan. Jadi salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumul 'Arad. Apa namanya, Ibu? Yaumul 'Arad. Hari di mana akan ditampakkan, hari di mana akan digelar. Dan salah satu yang akan Allah perlihatkan kepada kita nanti di hari kiamat adalah tentang semua nikmat yang telah kita rasakan di dunia ini. Semuanya. Tanpa ada yang luput satupun dari nikmat tersebut. Dan kita akan mengakuinya. Bahwa semua itu adalah nikmat yang sudah kita rasakan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ketika Allah mempertanyakan satu demi satu nikmat tersebut, fima amilta fihi, untuk apa engkau pakai, kata Allah. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut. Karena itulah beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah. Yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah. Yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita rasakan di pagi hari. Bahwa pertemuan kita ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah. Izin Allah, pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. La haula itu artinya apa, Ibu? Tiada daya. Begitu selalu kita artikan. Dalam bahasa Arab, la haula. Haula itu artinya berpindah. Ya. Hawala yuhawilu, berusaha. Atau tahwil, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Bahkan untuk menggerakkan diri kita saja, kita tidak punya kemampuan kecuali Allah yang menggerakkannya. Bahkan membuka kelopak mata. Benar tidak, Ibu? Yang membuat mata kita ini berkedip juga Allah.
Yang membuat kita bisa duduk juga Allah, yang membuat kita bisa berjalan juga Allah. Begitulah lemahnya kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dinyatakan oleh Allah dalam sebuah ayat, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu kata Allah fakir. Apa maknanya fakir, Ibu? Miskin. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Tidak punya apa-apa. Kalau miskin masih ada, tapi tidak cukup. Jadi kalau fakir, enggak ada apa-apa. Ya. Allah nyatakan itu dalam sebuah ayat, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat fakir di hadapan Allah. Artinya memang kita tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, ya kan? Kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di pagi hari. Karena itulah kita puji Allah dengan kalimat yang indah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seminimal-minimalnya alhamdulillah. Tapi kalau ibu ingin menyempurnakannya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba sekali lagi kita ulang supaya ibu hafal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita rasakan di pagi hari ini. Salam dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Apa itu uswah, Ibu? Atau ada di antara ibu yang namanya uswah di sini? Ibu uswah ada? Apa itu uswah? Uswatun hasanatun. Ini bisa jadi inspirasi ngasih nama anak, uswah hasanah. Panggilnya uswah. Apa uswah itu? Uswah itu contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik, itu uswah hasanah. Ya. Dan Allah yang menetapkan itu di dalam Al-Quran. Wa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi model yang baik bagi manusia. Dalam semua urusan, dalam semua aspek kehidupan, Ibu. Tidak secara parsial kita mengambilnya dari Nabi, tapi semua yang datang dari diri Nabi adalah kebaikan yang kita berusaha untuk mengikuti. Walaupun kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesempurnaan Nabi, enggak pernah sampai. Tapi bukan berarti kita berputus asa. Karena yang Allah lihat dari kita adalah kesungguhan. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Jalan yang mana maksudnya, Ibu? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasul. Berupa apa jalan tersebut, Ibu? Berupa apa jalan tersebut? Berupa hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, serta sunnahnya Rasulullah. Dan mereka bersungguh-sungguh kata Allah. Disitulah Allah menjamin, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada mereka, kemudahan bagi mereka untuk menapaki jalan kami tersebut. Jadi kemudahan dari Allah itu justru berada pada puncak usaha dan kesungguhan kita. Kalau kita kan belum apa-apa, aduh berat benar Ustadz sunnahnya, payah betul Ustadz sunnahnya. Padahal belum berbuat, Ibu. Padahal belum berusaha, padahal belum sungguh-sungguh. Tapi kita sudah mengatakan berat. Kemudahan itu justru pada puncak kesungguhan kita dalam menjalankan syariat Allah, maka disitulah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk
menapaki jalan tersebut. Dan kita tengah berusaha untuk apa? Mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Mulai yang dari sederhana dulu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu Ibu. Mulai dari yang kita memungkinkan untuk mengerjakannya. Banyak dari sunnah Nabi Muhammad yang bisa kita lakukan. Dan Rasul wasiatkan jangan kau remehkan, kata Nabi. Jangan kau sepelekan. Minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang datang dari Rasulullah SAW, sekalipun kebaikan itu dalam pandangan kita itu kecil dan sederhana. Kita kadang menganggap remeh Ibu. Masang sendal pakai kaki kanan terlebih dahulu, melepas sendal kaki kiri terlebih dahulu. Sepele tidak? Saking sepelenya kita abai. Ya kan? Nabi Muhammad bahkan dalam memasang dan mengenakan, dalam memasang dan melepas sendal, ada sunnah yang diwariskan oleh Rasul kepada kita. Termasuk makan dan minum. Kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Mana yang lebih sering berdiri atau duduk kita, Bu? Alhamdulillah. Ustadz, kalau lagi darurat boleh nggak Ustadz? Tapi kok daruratnya setiap saat Ibu? Ya kan? Sederhana, sepele. Tapi Rasul wasiatkan jangan engkau sepelekan, kata Nabi. Karena kita tidak tahu kelak dari kebaikan mana Allah akan menghantarkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi dari amalan yang kita anggap kecil, sederhana, sepele. Tapi kalau kita lakukan karena Allah serta mahabbah. Apa itu mahabbah Ibu? Apa artinya mahabbah? Cinta. Ya. Selain karena Allah dan mahabbah, cinta kita kepada Nabi, bisa jadi perkara yang kita anggap kecil itu yang akan mengundang rahmat Allah dalam hidup kita. Allah. Kita nggak tahu. Karena itulah berusahalah, bersungguh-sungguh menapaki jalan yang telah dilalui oleh Rasul. Walaupun kita tertatih-tatih, bersusah payah, berletih-letih. Karena memang hakikatnya kehidupan kita di dunia ini Allah ciptakan dalam keadaan bersusah payah. Betul tidak Ibu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad khalaqnal insana. Yang mana dulu? Sering terjebaknya fi ahsani taqwim, karena yang paling hafal Ustadz. Karena ada ayat yang lain juga Ibu dengan kemiripan yang sama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu di surat apa Ibu? Surat? Masya Allah, subhanallah, barakallahu fiqh. Nembaknya aja benar Ibu. Benar Ibu, di surat Al-Balad. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad itu artinya bersusah payah. Jadi memang hidup di dunia ini hakikatnya kita sedang bersusah payah. Cuma pertanyaannya, kesusahan kita dalam rangka apa? Kalau kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Sebagaimana kita bersusah payah dalam kemaksiatan, orang yang bermaksiat juga bersusah payah, Ibu. Betul tidak? Maka kita tinggal memilih mau susah payah dalam hal apa kita? Dalam mentaati Allah atau bermaksiat kepada Allah? Masya Allah. Karena itulah kita hadir di pagi hari ini. Ya kan? Susah payah tidak datang ke sini, Ibu. Susah. Di waktu yang semestinya Ibu bisa istirahat di akhir pekan, ya kan? Bersama keluarga, ngurusin rumah, ya kan? Tapi Ibu tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas itu, Ibu bersusah payah ke sini. Bahkan tadi ada naik Maxim juga saya lihat, Masya Allah. Pengorbanan yang luar biasa, dan yakinlah Allah tidak akan sia-siakan pertemuan kita ini. Sebab Allah berfirman, innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan sabar di atas ketakwaannya, menjalankan ketaatan kepada Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah.
Karena setiap langkah kaki ibu menuju tempat ini dari rumah ibu akan menjadi nilai pahala di sisi Allah. Ustaz, kami nggak pakai kaki, pakai motor. Setiap putaran roda ibu. Ustaz, saya pakai mobil setiap putaran. Pokoknya pada setiap usaha, ya, pada setiap kepayahan dalam mentaati Allah ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan balas berlipat ganda insyaallah. Baik ibu sekalian, kembali kita lanjutkan nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapati nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan min alamatil i'timadi lil amal, di antara tanda bergantungnya seseorang kepada amalannya dia nuqsanur raja, kurangnya berharap ketika terjadi persoalan dalam hidupnya, hanya mengandalkan amalnya, padahal mesti kita mengandalkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Di saat Rasul dalam sebuah hadis mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Nabi, bukan amalanmu yang membuat engkau masuk surga? Kata Nabi, wala ana, iya, bahkan saya juga bukan amalan saya yang membuat saya masuk surga, melainkan apa? Illa an yataqammadallahu bifadlihi wa rahmatihi, yang membuat aku masuk ke dalam surga karena apa ibu? Karena karunia serta rahmat dari Allah. Jadi kita sebenarnya mengejar itu tuh, mengejar cinta Allah, ridhonya Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Dengan apa? Dengan beramal soleh, ya kan? Dengan ya berusaha untuk mentaati Allah, walaupun bukan amalan itu yang membuat kita masuk, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah kita undang dengan ketaatan kita kepada Allah. Bisa jadi ternyata rahmat Allah itu hadir dalam kehidupan ibu karena ibu pernah membantu seorang nenek-nenek yang sedang kepayahan ngangkat barangnya ke atas kendaraan. Kita nggak tahu. Atau mungkin karena ibu pernah satu ketika ya, menolong seseorang yang ya, dalam kesusahan. Ibu juga sedang susah, tapi ibu tolong untuk lebih dahulu ke saudara ibu. Itu yang membuat ibu dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita nggak tahu. Karenanya kita berusaha untuk selalu beramal soleh, karena Allah bisa jadi perkara yang sederhana itu akan mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Nah, nasihat yang kedua disampaikan oleh Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini. Beliau menyebutkan iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwa al-khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Siapa yang paham Ibu? Ada yang mengerti tidak? Mengerti Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah. Yang membuat kita mengerti kan Allah Ibu. Jadi minta pemahaman dari Allah. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, iradatuka, iradah. Apa itu iradah? Saya yakin iradah ini pernah kita dengar. Apa itu iradah? Iradah. Apa iradah? Kehendak, betul. Keinginan. Ya, ini sekalian kita belajar bahasa Arab ya, Bu, ya. Sedikit demi sedikit. Iradah. Iradah itu keinginan artinya. Dari kata aroda yuridu, murid. Ya, kenapa siswa itu dikatakan murid? Ibu? Tapi jarang hari ini digunakan kata murid ya, paling banter siswa, ya kan? Murid itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Murid itu artinya orang yang menginginkan. Orang yang mestinya begitu siswa itu, Bu. Dia yang menginginkan ilmu karena ilmu itu dicari. Disebut dengan talibul ilmi. Kenapa disebut dengan talibul ilmi? Orang yang mencari ilmu. Ilmu itu mestinya dicari. Al ilmu yu'ta. Ilmu itu dicari. Karena kalau kita dulu baca sejarah para ulama dalam mencari ilmu, malu kita dibuatnya. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Allahumma shalli ala Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya pernah ditempati oleh Rasul selama 7 bulan. Sebelum rumah Nabi Muhammad jadi di samping Masjid Nabawi. Jadi rumah yang dipilihkan oleh Allah
lewat untanya Nabi ketika datang ke kota Madinah. Kan ketika Rasul masuk kota Madinah, setiap penduduk kota Madinah itu berebut, Ibu. Ya, menarik tali kekang unta Rasul agar unta Nabi itu berhenti di depan rumah mereka. Karena masing-masing penduduk kota Madinah itu sudah menyiapkan rumah mereka untuk disinggahi oleh Nabi. Ya. Karena melihat ya, mereka berebut, kata Rasulullah SAW, da'auha, biarkan untaku itu fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya dia sudah mendapatkan perintah dari Allah, rumah mana yang akan dipilih. Karena berjalanlah tuh untanya Nabi, Ibu. Ketika akan melewati rumahnya, orang kota Madinah tuh berharap, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya. Gitu. Ketika lewat, ya kecewa mereka, Ibu. Dan padanya berhentilah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan hanya sekedar berhenti, unta Nabi Muhammad merunduk untuk mempersilahkan Nabi turun dari punggungnya. Karena ketika Abu Ayyub mendapati rumah yang dipilih, dia angkut langsung barang Nabi. Dia bawa barang-barang Rasul seperti dia membawa dunia beserta isinya. Saking bahagianya dia, Masya Allah. Karena rumahnya dipilih, dan kebetulan rumah Abu Ayyub ini 2 tingkat, Ibu. Dan dia sudah menyiapkan bagian atas atau lantai 2 itu untuk Nabi. Ya, dan dia memilih untuk di bawah saja. Tapi Rasul punya pertimbangan, kalau saya di atas akan banyak tamu mendatangi saya dan engkau akan merasa repot dan risih. Biar saya yang di bawah. Akhirnya mau tidak mau dia yang di atas, Rasul di bawah, Ibu. Tapi itu menjadi siksaan bagi Abu Ayyub, membayangkan kalau dia di atas Nabi. Bagaimana mungkin saya di atas Rasulullah SAW? Sehingga kalau jalan dia jinjit, Ibu. Khawatir ada debu, pasir yang kemudian mengenai Nabi Muhammad. Sehingga dia memilih sisi yang tidak berada di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah suatu ketika di musim dingin, Ibu, kota Madinah kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa, Ibu sekalian. Jadi air itu jatuh, tumpah dari kendi, ya, sehingga kemudian menetes ke bawah. Nah, sebelum menetes, Abu Ayyub ini membuka bajunya, dia lap cepat itu supaya kemudian tidak jatuh kepada Nabi. Dan seringnya Abu Ayyub ini tidak pernah tidur di malam hari, Ibu, karena membayangkan bagaimana mungkin saya di atas Nabi, celakalah saya. Nah, Rasul hanya tahu, Ibu. Akhirnya ya sudah, kalau gitu biar saja di atas, kata Nabi Muhammad, daripada Abu Ayyub tidak tidur-tidur. Masya Allah. Dan itu selama 7 bulan, Ibu. Masya Allah. Nah, selesai Nabi Muhammad membangun rumahnya di samping Masjid Nabawi, Rasul pindah, dan sejak saat itu Abu Ayyub itu menjadi tetangga Rasul. Ya. Nah, menariknya dari Abu Ayyub ini orangnya sangat energik sekali, Bu, penuh dengan semangat yang membara di dalam dirinya. Buktinya apa? Kuburannya bukan di kota Madinah. Tahukah Ibu kuburan Abu Ayyub di mana? Di bawah benteng Konstantin, Turki hari ini. Padahal dia asli penduduk kota Madinah, tapi makamnya di Turki, Bu. Coba bayangkan. Kenapa kok bisa sampai ke Turki? Karena dia termasuk di antara pasukan yang saat itu diberangkatkan oleh Muawiyah, ya, khalifah setelah Ali bin Abi Thalib dari dinasti Umayyah, Ibu sekalian. Jadi pada saat Muawiyah menjabat sebagai khalifah, dia mencoba untuk menjajaki hadis Nabi Muhammad yang mengatakan sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantin, dan sebaik-baik pasukan yang bersamanya. Nah, akhirnya Muawiyah kemudian membentuk satu pasukan, menyuruh kepada umat Islam untuk saya berjihad. Nah, Abu Ayyub itu bersemangat sekali, Bu. Padahal dia sudah sangat tua, renta. Ketika dia sedang menyiapkan barang-barangnya, perbekalannya, anak-anak Abu Ayyub bilang, sudahlah ayah, engkau termasuk yang mendapatkan udzur minal mustad'afin, kalau engkau sudah lemah, sudah tua, biarkan anak-anakmu, kami ini yang berangkat. Engkau cukup kemudian berada di rumah. Lalu dia bacakan sebuah ayat, Ibu. Bukankah Allah telah berfirman, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ringan bagi kalian karena kalian masih muda, berat bagiku karena aku sudah tua, kata dia, Bu. Dan aku termasuk di dalamnya. Akhirnya dia berangkat juga, Ibu. Benar, di tengah jalan sakit, Bu. Dan sakitnya parah. Akhirnya karena dia seorang sahabat yang sangat senior, Yazid bin Muawiyah menjadi panglima saat itu, akhirnya mendatangi Abu Ayyub, ya. Dan kemudian, adakah wasiat yang kau sampaikan kepada kami? Wasiat saya cuma satu, bawa saya kemanapun kalian pergi, kata dia.
Dan kalaupun aku meninggal dunia, makamkan aku di bawah benteng Konstantin itu. Dan benar, akhirnya dia meninggal dimakamkan di bawah benteng Konstantin. Dan 700 kemudian Abu Ayyub inilah yang menjadi inspirasi Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantin. Subhanallah. Nah, itu menunjukkan semangat. Nah, salah satu semangat Abu Ayyub ini adalah semangat mencari ilmu, Ibu. Jadi pernah satu ketika Abu Ayyub ini mendengar ada seorang sahabat Nabi namanya Uqbah bin Nafi'. Siapa namanya, Bu? Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' ini berdasarkan informasi dia meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad. Nah, Abu Ayyub ingin menjemput satu hadis itu. Padahal dia cuma meriwayatkan satu hadis, tapi Abu Ayyub ingin menjemput satu hadis. Kalau Abu Ayyub dan Uqbah bin Nafi' sama-sama tinggal di kota Madinah, maka cerita ini akan menjadi cerita biasa, Ibu. Karena tinggal datangin aja gitu kan. Atau paling tidak satu di kota Madinah, satu di Mekah. Tidak. Abu Ayyub tinggal di kota Madinah, sedangkan Uqbah bin Nafi' tinggalnya di Mesir, Ibu, di Kairo. Jarak antara Madinah dengan Kairo, kalau pakai pesawat itu 2 jam, Ibu. Dekat atau jauh, Ibu? Kalau pakai kapal, dari Madinah mesti ke Jeddah dulu. Jeddah 4-5 jam. Itu hari ini. Dari Jeddah ke Suez, pelabuhan yang ada di Mesir itu 2 hari 2 malam. Dari Suez ke Kairo sekitar 3 jam perjalanan. Itu hari ini, Ibu. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada kapal ya laut yang canggih seperti hari ini. Karenanya Abu Ayyub memutuskan lewat jalur darat. Kalau jalur darat berarti dia harus melewati beberapa negara dulu, Ibu. Tapi dia sambangi. Dan butuh perjalanan, dan butuh waktu untuk berangkat saja itu 1,5 bulan, Ibu. Jadi dari Madinah ke Kairo itu 1,5 bulan berangkatnya saja, Ibu. Demi menjemput berapa hadis tadi, Ibu? 1 hadis. Sampai di Kairo bukan sesuatu yang mudah mencari di masa itu. Kalau hari ini tinggal hidupkan GPS, maka GPS akan mengantarkan kita ke tujuan kita, kan begitu, Bu? Dulu nanya sana sini. Ketika jumpa, akhirnya apa, Bu? Jumpa juga pada akhirnya. Akhirnya apa? Abu Ayyub ini turun dari hewan tunggangannya dan tidak mengikatkan hewan tunggangannya ke sesuatu. Artinya dia berniat tidak akan lama. Dia hanya ingin menjemput 1 hadis saja. Dia minta Uqbah bin Nafi' membacakan hadis yang ia riwayatkan dari Rasul, lalu dia dengarkan dengan baik, dia hafalkan dengan baik, dan dia pastikan hafalannya baik dan benar. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Apakah dia mengatakan, mumpung saya di Kairo, saya ingin tahu Sungai Nil itu di mana ya? Mumpung saya di Kairo, saya ingin tahu piramid itu seperti apa gitu. Apakah begitu, Ibu? Enggak, Abu Ayyub pulang lagi ke kota Madinah, Ibu. Dengan jarak tempuh yang sama ketika dia berangkat. Jadi demi untuk mendapatkan 1 hadis, beliau melakukan perjalanan berapa? 3 bulan, Ibu. Pulang dan perginya. Karena itulah seorang penuntut ilmu itu dikatakan murid. Murid itu orang yang menginginkan, talibul ilmi, pencari ilmu itu. Ilmu itu didatangi, disambangi, dan kadang-kadang membutuh pengorbanan. Betul tidak, Ibu? Karena dulu ada seorang ulama mengatakan kalau seorang penuntut ilmu belum merasakan kefakiran dalam menuntut ilmu, dia belum merasakan menjadi penuntut ilmu sejati. Imam Al-Bukhari itu, Bu, itu pernah saking tidak ada lagi yang bisa dia jual. Akhirnya dia nggak bisa keluar rumah, Ibu. Kenapa? Pakaiannya habis dijual sama dia. Jadi satu ketika ada muridnya Imam Bukhari namanya Umar bin Hafs Al-Ashqar namanya. Jadi beberapa hari Imam Bukhari ini tidak hadir di majelis hadisnya. Sehingga para muridnya itu merasa kehilangan, kemana nih guru kita nih? Kemana syekh kita nih? Hari ini mahasiswa dosen gak datang, dia bilang apa? Alhamdulillah dosen gak datang. Padahal tinggal telepon, selesai di mana Pak, ini jam Bapak kan gitu. Malah dibiarin aja. Dulu ketika guru tidak datang, diuber, dicari, Bu. Allahu Akbar. Akhirnya apa kata Umar? Fatalabnahu, kami cari beliau. Fawajadnahu fi baitin, lalu kami temukan Imam Al-Bukhari di rumah.
Kalau ceritanya sampai di sini, maka cerita ini akan menjadi kisah biasa. Tapi yang menjadikan kisah ini luar biasa, kondisi Imam Al-Bukhari ketika para muridnya mendapatinya. Apa kata Umar bin Hafs? Fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Kami temukan Imam Al-Bukhari di rumah, tapi dalam keadaan tidak berbusana kecuali pakaian yang menutup auratnya saja. Kenapa? Laqad nafida kullah, karena semua yang dia miliki habis dijual demi keperluan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Allahu akbar. Mendapati kenyataan ini, akhirnya apa kata Umar? Fajtama'na, karena itu para muridnya berkumpul, wa jama'na lahu darahim, kami kumpulkan untuknya beberapa dirham, washtaraina lahu sauban wa kiswana, lalu kami belikan untuknya beberapa pakaian, lalu barulah beliau bisa bergabung kembali di majelis hadisnya. Masya Allah, sampai segitunya dulu tuh menuntut ilmu, ya, luar biasa. Dan kita belum ada apa-apanya. Dan kita masih banyak nikmat Allah kita, alhamdulillah. Nah, karenanya iradah, dari kata iradah tadi, keinginanmu, iradah tuka, keinginanmu. At-tajridi ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwa al-khafiyah. Kehendakmu agar semata-mata beribadah kepada Allah. Tajrid. Tajrid itu artinya memurnikan niat kita semata-mata karena Allah. Ya, memurnikan niat di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah. Karena keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat susah, betul tidak Ibu? Keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat susah dan dia menjadi sirrun. Apa itu sir? Menjadi rahasia bainallahi wa bainal abdi. Dia menjadi rahasia antara Allah dengan hamba-Nya. Karenanya kita tidak bisa menjangkau niat seseorang. Ibu ini nggak ikhlas, belum tentu. Kita nggak bisa menilai keikhlasan seseorang. Bahkan malaikat tidak bisa menjangkau niat seseorang, Ibu. Karenanya niat itu hanya Allah yang menilainya, Ibu. Malaikat hanya diberikan oleh Allah kewenangan untuk mencatat sesuatu yang bersifat zahir saja. Oh, ibu tadi ya itu berbohong karena lisannya itu dicatat. Tapi kalau niatnya, malaikat tidak diberikan kewenangan sampai menilai niat seseorang. Ini pernah terjadi kepada seorang tabi'in ketika dia berperang, ibu sekalian. Dan peperangan ini jalur laut, jadi menggunakan kapal. Nah, dalam perjalanannya satu dengan yang lain sama pasukan itu saling menawarkan barang. Jadi ada namanya mukhalla. Mukhalla ini sejenis kantung air yang terbuat dari kulit, ibu sekalian, kulit hewan yang sudah disamak. Ya, jadi dia ditawarkan, mau tidak ini? Ya, saya beli. Akhirnya dia beli itu mukhalla yang awalnya untuk dia pakai, ibu, dalam perjalanan ya perangnya ini. Nah, akhirnya kapal yang ditumpanginya kemudian berlabuh di satu pelabuhan. Di pelabuhan itu terbetik di hatinya untuk menjual mukhalla ini, Ibu. Dan dia mendapat untung. Dia beli berapa, dia jual berapa gitu kan. Akhirnya dia berpikir, oh kalau saya beli lagi, saya jual lagi, ini untung besar nih gitu. Padahal dia sedang dalam perjalanan jihad nih, Bu. Di malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada dua laki-laki turun dari langit, yang satu membawa catatan. Dan terjadilah dialog di antara dua laki-laki ini. Satu di antara dua laki ini mengatakan, catat, fulan, ya, sambil menyudut pada pasukan, dia berperang, ya, keluar dari rumahnya karena ingin misalkan karena Allah. Si fulan ini dia keluar karena ingin berniaga gitu kan. Nah, pas kebagian dia ditunjuk nih, Bu. Kalau si fulan ini tulis dia keluar untuk berniaga nih, kata dia. Dia kaget, dia bilang apa? Dalam mimpinya, la, wallahi, ya, demi Allah, tidaklah saya keluar dari rumahku kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak, buktinya engkau berniaga tuh. Akhirnya dalam mimpinya dia menangis, Ibu sekalian. Sambil beliau mengatakan, dia menyangkal bahwa dia keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi dialog lagi di antara dua orang yang turun dari langit itu dalam mimpinya, Ibu sekalian. Ya sudah, begini saja. Kita catat dia keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah, namun dalam perjalanannya dia berjual beli. Biar Allah yang memutuskan nanti
kebenarannya, kata dua orang ini. Yang bisa jadi dua orang itu adalah malaikat, ibu sekalian. Ya. Jadi keikhlasan itu hanya antara Allah dengan hamba. Yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat, yang tidak bisa dijangkau oleh syaitan sekalipun. Ya. Dan adalah sesuatu yang sangat sulit, Ibu. Karenanya perkara ikhlas ini perlu kita latih. Dan Allah juga memberikan indikasi keikhlasan. Di antara tanda keikhlasan apa, Ibu? Min alamatil ikhlas. Di antara tanda keikhlasan. Apa, Bu? Biasa seseorang ikhlas kalau apa? Ridho. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Min alamatil ikhlas. Di antara tanda keikhlasan, biasanya seseorang itu ikhfa'ul amal, menyembunyikan amalnya. Ya, menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Dulu ada seorang tabi'in namanya Ali bin Husain, Ibu. Ali bin Husain ini semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang sangat bakhil. Apa itu bakhil? Pelit, kedekut, kikir, apalagi, Bu? Banyak lah istilahnya. Jadi di masa hidupnya Ali bin Husain dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Namun baru kemudian diketahui dia adalah orang yang sangat dermawan, yang selama ini memberikan makan kepada 100 orang penduduk kota Madinah. Itu adalah Ali bin Husain setelah dia meninggal dunia. Ada di antara ulama, Ibu sekalian, ketika waktu subuh dia pura-pura bangun dan kemudian seakan-akan dia menguap. Padahal dia sudah bangun sejak tengah malam. Dan dia kemudian mengistilahkan dia baru bangun gitu menjelang subuh. Karena dia lebih baik menyembunyikan amalnya dibandingkan menampakkan amalnya. Karena dia khawatir, Ibu sekalian. Kecuali memang dia sudah menyembunyikan amalnya, ketahuan, kemudian orang mengetahui kebaikannya. Itu memang di antara hadis Nabi Muhammad, kalau ada pujian-pujian itu adalah berita gembira yang didahulukan oleh Allah di dunia. Tapi jangan niat beramal untuk mendapatkan pujian. Rasul tuh pernah mengingatkan, ada seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya. Kata Nabi, engkau telah memenggal leher saudaramu dengan pujian. Kenapa, Ibu? Rasul mengibaratkan memenggal leher ketika memuji seseorang. Karena kita biarkan saudara kita melambung tinggi, setelah itu dia dijatuhkan, Ibu. Allahu Akbar. Jadi hati-hati juga dalam memberikan pujian. Sebagaimana di saat kita dipuji, ya biasa saja. Di hadapan pujian, cacian, biasa saja, Ibu. Jangan sampai pujian membuat kita semangat, cacian membuat kita lemah. Saya pernah melihat sebuah kata-kata yang sangat indah di batalion Arhanut ketika saya masuk ke dalam batalion. Tentara tidak terbang karena dipuji dan tidak tumbang karena dicaci. Itu makna keikhlasan tuh, Bu. Betul tidak? Jadi di hadapan cacian, pujian sama saja bagi kita. Tidak membuat kita bersemangat dan juga tidak membuat kita lemah. Itu tanda keikhlasan. Dan keikhlasan ini memang mesti diupayakan. Ada Fudail bin Iyad, ini juga di antara tabi'in. Beliau mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Tarkul amali min ajlin nasi, ya, riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, Ibu. Jadi Ibu misalkan mau bersedekah, nampak orang, nggak jadi, nanti saya dibilang riya lagi gitu kan. Justru Ibu nggak jadi bersedekah karena manusia, itu riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu ikhlas itu di mana, Ibu? Ikhlas itu di mana? Ketika Allah menyelamatkan kita dari dua hal tersebut. Jadi gimana caranya? Tetap beramal sambil minta pertolongan kepada Allah agar hati kita tetap ikhlas. Jadi yang bisa menyelamatkan kita memang sebenarnya Allah juga. Balik lagi ke Allah. Ya, jadi bukan berarti Ibu karena takut disebut riya, akhirnya Ibu nggak jadi beramal. Justru itu riya. Tapi Ibu beramal karena manusia, itu syirik. Dan keikhlasan itu ketika Allah menyelamatkan kita dari dua perkara tersebut. Jadi jalan tengahnya tetap beramal sambil berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari riya. Nah, iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk memurnikan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka fil asbabi minasyahwa al-khafiyah. Ya, iyyaka fil asbabi minasyahwa al-khafiyah. Iyyaka, apa itu iyyaka?
Artinya apa? Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, betul tidak Ibu? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta. Ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi keinginanmu untuk memurnikan ya hatimu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, iyyaka. Nah, mana iyyaka selain hanya kepadamu, dalam beberapa hadis Rasul sering menyebutkan kata iyyakum wal hasada. Iyyaka wal hasada, iyyakum wal hasada. Artinya apa iyyakum di sini selain hanya kepadamu? Iyyakum artinya adalah jangan sekali-kali kalian. Iyyakum wal hasada, jangan sekali-kali kalian berbuat hasad, kata Rasul. Kenapa Ibu? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu akan bisa merontokkan amalan kalian seperti apa Ibu? Seperti api membakar kayu. Kayu membakar api atau api membakar kayu Ibu? Sama halnya dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti ulat yang memakan daun atau daun yang makan ulat dulu. Oh, ulat makan daun. Ya. Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali kalian berbuat hasad. Karena hasad itu bisa merontokkan amalan kalian seperti api membakar kayu. Ya. Jadi Ibu yang rahmati Allah, di sini disebutkan keinginanmu untuk memurnikan hatimu dalam beribadah kepada Allah, maka jangan sekali-kali. Begitulah maknanya. Iyyaka, jangan sekali-kali fil asbabi minasyahwa al khafiyah. Jangan sekali-kali hatimu itu diliputi oleh syahwat. Syahwat itu apa, Ibu? Nafsu. Nafsu itu apa, Bu? Itu dia. Syahwat itu artinya keinginan, kecenderungan. Itu syahwat. Sama dengan hawa. Hawa itu artinya keinginan. Ya, hawa. Pakai ha atau ha, Ibu? Ha kecil atau ha besar? Hawa. Hawa. Hawa nafsu atau hawa nafsu? Yang mana? Karena bahasa Arab beda huruf, beda mana. Nah, makanya yang mana, hawa atau hawa? Ya, hawa yang dimaksud keinginan dan kecenderungan itu adalah dengan hak besar, hawa, ya, hawa. Nah, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginanmu untuk memurnikan hatimu dalam beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali, kata beliau, fil asbabi minasyahwa al khafiyah, ada kecenderungan, ada keinginan sedikit pun khafiyah itu tersembunyi, Ibu, di dalam hati kita untuk meraih selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Ana aghna minasyuraka. Saya tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Makanya di sini kita perlu melatih keikhlasan, Ibu. Kalau kita benar-benar karena Allah, berarti sudah hilangkan karena keinginan yang lainnya. Karena Allah, tapi juga ingin dipuji, Ustaz, gitu kan? Kan ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana menurutmu seseorang dia berjuang di jalan Allah, tapi juga terbetik di dalam hatinya karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kata Nabi apa? La syai'alahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita, amalan kita ini, ibadah kita ini ingin diterima oleh Allah, berlatihlah tidak ada keinginan yang lain selain hanya karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Susah atau sulit itu, Bu? Sulit. Pilihannya cuma susah atau sulit. Tapi perlu dilatih, Ibu. Keinginan kita untuk memurnikan hati kita dalam beribadah karena Allah, maka jangan sekali-kali ada keinginan yang tersembunyi yang lainnya di hati kita selain karena Allah Subhanahu wa taala. Emang sekali lagi itu perlu dilatih. Karena syaitan itu sangat
sangat pintar dan sangat mudah merayu kita dalamnya. Selalu tuh, walaupun dia tidak bisa menjangkau hati kita, tapi dia untuk menggiring kita agar kemudian kita terjebak pada niat yang bukan karena Allah, itu mudah sekali. Ya kan? Karena para ulama dulu mereka sampai suudzon. Apa suudzon, Ibu? Berburuk sangka dengan diri mereka sendiri, Ibu. Apa kata seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri itu diceritakan tentang dirinya, sejak 30 tahun dia tidak pernah lagi tertawa, Ibu. Melainkan dia menangis. Menangis karena dia mengkhawatirkan dirinya, Ibu sekalian. Saking dia khawatir, jangan-jangan saya merasa menjadi ahli surga, padahal di mata Allah saya ini ahli neraka. Begitu, sampai suudzon dengan dirinya, Ibu. Mengkhawatirkan dirinya. Walaupun juga tidak boleh berlebih-lebihan, Ibu sekalian. Tapi begitulah dulu para salaful ummah yang berhati-hati bahkan dengan dirinya sendiri. Ya, suudzon dengan dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kita merasa udah baik padahal masih jauh dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada syahwa al-khafiyah, keinginan yang tersembunyi bukan karena Allah. Kita beramal, kita bersedekah, kita berbuat baik karena ada keinginan-keinginan tersembunyi. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini didapati oleh Umar sedang menangis. Menangisnya di mana? Menangisnya dekat kuburan Nabi. Kata Umar, "Ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Mu'adz?" Kata Mu'adz, "Aku pernah mendengar Rasulullah dulu bersabda." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha yuhibbul atqiya wal akhfiya." Allah itu suka dengan orang yang bertakwa lagi menyembunyikan ketakwaannya. Ya, sebenarnya, Ibu, kalau kita boleh memilih, lebih baik kita tidak menjadi orang yang viral di tengah-tengah manusia. Betul tidak? Ibu? Betul tidak? Biar kita tidak terkenal di tengah manusia. Asalkan kita viral di antara penghuni langit, nah itu nggak masalah, Ibu. Ibu mau pilih mana? Viral di antara manusia atau di antara penghuni langit? Nggak apa-apa, kita nggak terkenal di antara manusia. Ya. Asalkan kita viral di antara penghuni langit disebabkan ketaatan kita, bukan karena kemaksiatan. Karena ada orang yang viral di antara penghuni langit, Ibu. Tapi karena kemaksiatannya, karena kedurhakaannya gitu kan. Allahu Akbar. Seperti halnya dulu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, Ibu. Nggak terkenal dia, tapi Rasul sudah menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal dengan Uwais Al-Qarni? Nggak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tapi Rasul mengabarkan kepada Umar bahwa akan ada seorang yang begitu sangat dicintai oleh Allah, kalau dia berdoa akan diijabah oleh Allah doanya. Allah. Kesibukannya hanya mengurusi ibunya saja, Ibu. Ya kan? Bahkan dia menggendong ibunya dari mana? Al-Qarn, karena ini di Yaman, Ibu. Ke kota Mekah, membawa ibunya, menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dia viral di antara penghuni langit, Ibu. Allah. Itu lebih menyelamatkan, kata Nabi. Ya walaupun bukan berarti nggak boleh terkena, boleh. Tapi memang kita harus lebih ekstra menjaga keikhlasan kita. Ya kan? Lebih ekstra menjaga hati kita. Dan itu di situ syaitan akan bermain. Ya kan? Nah, kemudian juga beliau mengatakan, wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyati. Ya. Dan keinginanmu untuk mendapatkan sesuatu selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa merontokkan semua semangat dalam kehidupanmu. Jadi yang membuat kita semangat dalam beraktivitas sebenarnya adalah Allah. Kalau kita ikhlas dalam beramal, orang ikhlas itu satu, dia tidak akan pernah mudah kecewa dalam hidupnya. Karena yang dia tuju adalah ridhonya Allah. Dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, dia yakin Allah melihatnya. Dipuji atau tidak dipuji oleh manusia, dia yakin Allah tidak akan menyanyiakan kebaikannya. Jadi orang yang ikhlas tandanya satu, dia tidak akan pernah mudah kecewa. Yang kedua, orang yang ikhlas itu dia akan selalu punya energi yang luar biasa dalam dirinya, Ibu. Karena energinya bersumber dari siapa, Ibu?
Allah. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mudah capek, Ibu, tidak mudah lelah, Ibu, tidak mudah kecewa, tidak mudah kemudian berputus asa. Karena dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul menginginkan memurnikan hati kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka kita harus menyampingkan semua keinginan yang tersembunyi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita beramal lalu ada niat yang tersembunyi selain karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan merontokkan semangat yang membara dalam diri kita. Paham, Ibu? Jadi nasihat ini sangat mendalam sekali dari beliau. Agar kita melatih diri kita untuk selalu ikhlas dalam beramal. Ya, saya punya buku, bukunya tinggal di mobil, Ibu. Itu membahas tentang jalan menuju keikhlasan. Itu luar biasa. Sulit memang, Ibu, tapi kita harus melatih diri kita. Ya, at-thariqu ilal ikhlas, jalan menuju keikhlasan. Itu luar biasa, Ibu. Dan salah satu yang bisa menghantarkan kita kepada keikhlasan, kita mesti membayangkan akan nikmat Allah yang begitu sangat banyak dalam kehidupan kita, sehingga masih butuh kita pujian selain daripada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Kita masih butuh imbalan kepada seseorang. Di saat Allah Subhanahu wa taala wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Di saat Allah kalau sudah ngasih karunia, balasan kepada seorang hamba itu tidak ada batasannya, Ibu. Tapi kita masih minta imbalan kepada manusia. Allahu Akbar. Mengingat akan banyaknya karunia Allah dalam kehidupan kita, apa tidak malu kemudian nikmat yang ada pada diri kita tidak membuat kita semakin taat kepada Allah? Apa kita tidak malu di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita gunakan untuk taat, tapi justru kita gunakan untuk maksiat kepadanya? Itu makna kekufuran sebenarnya, Ibu. Kufur nikmat itu bukan hanya tidak mensyukuri dengan tidak mengatakan hamdalah. Kufur nikmat yang sebenarnya ketika nikmat Allah yang seharusnya digunakan taat, digunakan untuk maksiat. Itu kufur nikmat yang sebenarnya. Karena itu Allah murka kan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kemurkaan Allah itu memang pada orang yang diberikan nikmat, tapi nikmat yang Allah berikan kepadanya bukan dipakai untuk taat, tapi untuk maksiat. Ibu selalu nih ngasih subsidi kepada seseorang, bantuan kepada seseorang. Tapi ternyata orang yang kita bantu itu menusuk kita dari belakang, Ibu. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan bantuan kepada Mistah bin Athathah. Tapi ternyata Mistah yang selalu dibantu oleh Abu Bakar ini menceritakan Aisyah di belakang. Ya kan? Memfitnah Aisyah, menuduh Aisyah berselingkuh. Fitnahnya sangat keji lagi, Ibu. Sebagai ayah dan manusia biasa wajar ya kan dia marah, Ibu. Betul tidak, Bu? Ayah mana, ibu mana yang rela anaknya difitnah? Yang memfitnah, yang dibantu pula nih, Bu, memfitnah. Ya Allahu Akbar. Ini kurang asam nih Mistah nih gitu kan. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Mulai detik ini saya tahan subsidinya gitu kan. Saya tidak akan memberikan bantuan itu lagi. Hingga akhirnya Allah perintahkan, sudah maafkanlah, lapangkan hati itu. Tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Akhirnya tersadar lagi tuh Abu Bakar. Berpikir lagi tuh Abu Bakar, iya ya gitu kan. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Demi Allah saya lebih memilih ampunan Allah. Dan mulai detik saat ini saya tidak akan tahan lagi subsidi itu kepada Mistah. Hanya dia maafkan, Masya Allah. Ya kan? Nah begitu juga Ibu. Apakah pantas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya nikmat itu kita gunakan untuk taat, kita justru gunakan untuk mendurhakai Allah. Jadi salah satu yang bisa menghantarkan kita kepada keikhlasan, mengingat besarnya karunia Allah dalam kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua apalagi saya lupa. Ya, tapi memang sulit jalannya menuju keikhlasan, sulit. Tapi harus dilatih, Ibu. Harus kemudian diupayakan dan bersungguh-sungguh. Dan Allah kemudian tadi menjamin walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menapaki jalan keikhlasan, maka kami akan berikan kemudahan kepadanya untuk ikhlas. Cirinya tadi lihat saja, Ibu. Apakah cacian membuat kita lemah sebagaimana pujian membuat kita terbang? Itu kalau kita sudah ya membuat kita merasa
terbang karena pujian, itu tanda keikhlasan kita sudah mulai rontok. Kalau cacian membuat kita lemah, itu tanda keikhlasan mulai rontok. Tapi kalau sama saja istiwa, sama di hadapan pujian dan maka itu tanda keikhlasan. Nah, ini yang kemudian dinasihatkan oleh Imam Athaillah As-Sakandari agar kemudian kita berusaha untuk memurnikan ya keikhlasan kita dalam beribadah karena Allah, dan jangan sekali-kali ada niat yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, tapi mesti kita upayakan. Nah, kemudian Ibu sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, dijelaskan dan disyarah oleh para ulama tentang nasihat beliau ini, ya, fali kaunika lam taqsud bidzalika hadzu nafsika fil ajil bal at-taqarrub bitajarrud liman khalaqaka wa sawwaka faqad zayyanat laka an-nafsu bid-dasisa al-khafiyya al-khuruj anil asbab allati aqamaka fiha al-aziz al-wahhab. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya perlu dilatih, kata beliau. Keikhlasan ini perlu dilatih agar kemudian kita memahami bahwasanya kita dalam beramal adalah untuk Sang yang menciptakan kita, yang telah membentuk kita dengan sebaik-baik bentuk, yang telah memberikan kita rizki, ibu sekalian. Karenanya jangan tertipu. Kita beramal justru bukan karena Allah, lebih berharap kepada pujian manusia, imbalan dari manusia. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kan gitu kan nasihat Allah dalam surat Thaha atau surat Yunus, saya lupa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Bersabar dalam mengerjakan salat, bersabar nyuruh keluarga untuk salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki dari engkau. Justru kami yang memberikan engkau rizki. Seakan-akan Allah begini, Bu, ingin mengatakan kalian jangan pusing masalah rezeki kalian. Yang perlu kalian pusingkan adalah soal sholat kalian dan sholat keluarga kalian. Kami akan menjamin rezeki kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi mengingat akan besarnya karunia Allah dalam kehidupan kita, karena Dia yang menciptakan kita, Dia membentuk kita dengan sebaik-baik bentuk, memberikan kita rezeki, maka adakah alasan lain kita dalam beribadah kecuali hanya Allah? Jadi motivasi terbesar dalam kehidupan kita hanya Allah. Itu yang menggerakkan kita, ya kan? Motivasi itu kan sebenarnya dari kata motif dan action. Motif itu artinya apa, Bu? Alasan. Action itu apa? Bergerak. Alasan kita bergerak dalam hidup ini apa? Allah, ya kan? Apa pernyataan kita di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita sudah menunaikan janji belum di hadapan Allah? Ketika kita mengatakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, untuk siapa semuanya? Jadi alasan kita beraktivitas, alasan kita beramal, alasan bahkan kita bergerak, bahkan alasan kita diam, semuanya hanya karena Allah. Dan murnikan itu. Dan jangan ada niat yang lainnya, ibu sekalian. Karena kalau ada niat yang lain, rontok semuanya, ibu. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah menceritakan ada 3 golongan yang kelak akan dihisab pertama kali. 1, orang yang mati syahid, ibu sekalian. Iya kan? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang mati syahid. Orang mati syahid ini pahalanya apa, Bu? 1 saja, surga Allah. Iya kan? Nggak ada yang menghalangi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah ketika dia mati syahid. Kecuali apa, Ibu? Hutangnya. Makanya sebelum berperang, selesaikan hutang dulu. Ya, sama hal ketika ibu haji umroh, pastikan masalah hutang sudah selesai. Karena haji umrohnya sama dengan jihad, ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu meninggal dalam perjalanan ibadah haji dan umroh itu syahid. Tapi ibu pasti jangkut kalau ada masalah hutang piutang. Makanya selesaikan dulu. Paling tidak diwasiatkan lah, gitu kan. Oh, saya punya hutang kepada fulan, fulan punya piutang kepada saya. Itu harus diselesaikan dengan ahli waris kita. Nah, orang yang mati syahid ini begitu besar pahalanya. Bahkan Allah katakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah itu sebagai orang yang mati. Tidak, bal ahya, mereka itu hidup, tapi kan tidak merasakan kehidupan mereka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ibu sekalian, orang sudah masuk ke dalam surga, kira-kira mau pulang lagi ke dunia tidak, ibu?
Nggak akan ada orang sudah masuk surga ingin pulang ke dunia dengan kenikmatan yang ada di. Tapi ada di antara hamba Allah, dia sudah masuk surga tapi mau balik ke dunia lagi, Bu. Siapa mereka? Para syuhada. Kenapa mereka mau balik ke dunia? Karena ingin mengulang lagi mati syahid itu. Allahu Akbar. Saking indahnya mati syahid itu. Nggak ada yang namanya orang sudah masuk surga mau ke dunia lain, nggak ada. Kecuali orang mati syahid, kata Nabi. Jadi mereka ingin balik ke dunia karena ingin berjuang lagi dan mati syahid lagi. Saking indahnya mati syahid itu. Tapi kelak mereka akan dihisap kali pertama oleh Allah. Ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, diperlihatkanlah tadi. Semua kenikmatan dilihat. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu ditanya, dengan nikmat ini apa yang kau lakukan, kata Allah. Ya Allah, aku berperang di jalan sampai aku mati syahid. Gitu tadi kan. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Engkau berperang bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai seorang jari. Jari itu artinya apa, Ibu? Seorang pahlawan. Dan sebutan itu sudah engkau dapatkan, ya kan? Nah sekarang tempatmu nih, cemplungkan ke dalam neraka. Masuk nerakanya, Bu. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang berilmu. Aduh, kena nih, Bu. Orang yang berilmu. Orang yang kemudian belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di hari kiamat, Allah perlihatkan kepadanya semua nikmat. Lalu ditanya, untuk apa engkau gunakan nikmat? Terus kata dia, ya Allah, aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Aku mempelajari Al-Quran dan membacanya. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Engkau lakukan semua itu karena ingin disebut sebagai orang alim. Engkau lakukan itu karena ingin disebut qari. Dan itu sudah engkau dapatkan. Akhirnya diseret, cemplungin ke dalam neraka lagi. Allah. Yang ketiga, orang yang dermawan nih, Bu. Allahu Akbar. Diperlihatkan nikmatnya. Lalu dia ditanya, untuk apa semua ini? Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan melainkan aku infakkan hartaku di situ. Karena engkau. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu karena ingin disebut seorang jawad. Apa itu jawad? Seorang yang dermawan. Dan sebutan itu sudah engkau dapatkan. Cemplungkan dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi kembalinya kepada apa itu? Keikhlasan, niat kita. Karenanya penting bagi kita untuk terus mengecek niat kita dalam hidup ini. Karena apa? Karena siapa? Kalau benar-benar karena Allah, satu, kita tidak akan mudah kecewa. Yang kedua, kita akan selalu memiliki energi yang besar dalam kehidupan kita. Karena sumber energi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti membuat ibu akhirnya udahlah, kalau gitu gak usah ngapa-ngapain Ustaz. Ini salah, itu salah. Enggak begitu, Ibu. Ya kan? Tadi kembali lagi kepada definisi ikhlas dalam pandangan Fudail bin Iyad. Meninggalkan amalan karena manusia riya, mengerjakan amalan karena manusia syirik, dan keikhlasan itu ketika Allah selamatkan kita. Jadi tetap saja ibu beramal sambil minta sama Allah keikhlasan. Baik, itu barangkali inti nasihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada nasihat yang keduanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan itu kan sebaiknya disembunyikan. Tapi saya pernah dengar ceramah seperti di bersedekah. Yep. Pertamanya kita boleh pamer gitu. Tapi lama-kelamaan dengan seringnya kita bersedekah, keinginan pamer itu hilang dengan sendirinya. Jadi keikhlasan itu datang dengan sendirinya. Baik. Dalam ayat Allah mengatakan begini, wa in tubdu khairan aw tukhfuhu. Kalau kalian tampakkan boleh. Kalian sembunyikan boleh. Yang paling penting jaga niat kalian, itu yang penting. Jadi kalau kita ingin menampakkan kebaikan kita, amalan kita, sedekah kita dengan niat ingin mensyiarkan dan menjadi pelajaran bagi yang lain,
Gak ada masalah. Ya kan? Urusan kita ikhlas dengan Allah, kan begitu. Ya kan? Dan kita yang tidak beramal nggak boleh mengatakan tuh pamer tuh ibu, nggak boleh juga, ya kan? Siapa tahu kebaikannya itu diikuti, dengan diikuti dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, ibu sekalian. Ya, makanya urusan ikhlas itu dia dengan Allah. Jadi kalau mau ditampakkan silakan, mau disembunyikan silakan. Tapi di antara bab kehatian, para ulama lebih baik menyembunyikan amalannya, itu lebih menyelamatkan sebenarnya ibu. Tapi kalau ibu punya niat ingin menampakkan dengan kebaikan tersebut menjadi motivasi bagi orang lain, inspirasi bagi orang lain, nggak ada masalah. Tinggal ibu minta sama Allah agar Allah terus istiqomahkan keikhlasan ibu, itu saja. Jadi nggak ada masalah. Baik, ada lagi ibu? Satu lagi barangkali? Ya, silakan. Oh ya, baik. Baik. Bertawasul dengan amal. Itu bagian dari sunnah Rasulullah. Bahkan kemudian Rasul menganjurkan kita. Jadi ketika ibu bersedekah, taruhlah sedekah atau kebaikan yang lainnya silahkan juga. Tapi ibu mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah, kalau engkau menganggapnya ikhlas karena engkau, ya Allah, mudahkan urusan hamba dalam apa biasanya? Ibu minta apa? Hah? Apa ibu? Ya, untuk mau dunia akhirat nggak ada masalah. Ibu bertawasul untuk hajat dunia dan akhirat ibu disebabkan amal ibu, nggak ada masalah, itu anjuran Nabi Muhammad. Kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita, sebagaimana kisah 3 orang yang terkurung dalam gua yang menyebabkan mereka selamat karena apa ibu? Mereka bertawasul dengan amal solehnya masing-masing, ya kan? Nggak ada masalah. Ya Allah, ini anak hamba mau ujian, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini engkau permudahlah ujian anak hamba. Nggak ada masalah, ya. Ya karena Allah, tapi ibu menjadikan itu sebagai wasilah, dan wasilah itu juga menjadi bagian dari sunnahnya Rasulullah, nggak ada masalah, ya. Apapun itu kebaikan, ya ibu sampaikan ke hadapan Allah jika engkau melihat ini adalah sebuah kebaikan karena engkau, ya Allah, mudahkan. Dan insya Allah ibu, itu sangat mustajab sekali. Ibu berdoa dengan bertawasul terhadap amal soleh itu sangat mustajab, ibu sekali. Ibu melakukan kebaikan apa, ya kan, ya Allah, kalaulah itu diniat engkau lihat itu adalah kebaikan karena engkau mudahkan urusan hamba, coba ibu rasakan kemudahan itu, insya Allah ya akan banyak kemudahan kalau kemudian kita beramal soleh karena Allah, lalu dijadikan sebagai tawasul untuk mendapatkan hajat kita. Insya Allah itu menjadi bagian yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup insya Allah ibu ya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa dan kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana